Tinggal yang mana? 1, 2, 3. Foto ya kak. Gue aja foto dulu. Meja foto dulu, satu, sini ke arah, 1, 2, 3. Oke. Selamat malam teman-teman media. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf udah nunggu 1 jam. Karena tadi ada acara santunan dulu. Mohon maaf banget ya. Udah pada buka kan? Jadi seperti yang rekan-rekan media nantikan bahwa sudah banyak juga yang japri ke Mbak Ica yang akhirnya terpaksa harus melakukan klarifikasi. Sebenarnya dari Mbak Ica dan keluarga awalnya tidak mau memperpanjang masalah ini, tapi memang demi ketenangan keluarga Mbak Ica, suami dan anak-anak juga keluarga besar, jadi memang diperlukan klarifikasi ya. Karena yang kita tahu kasus ini adalah terkait tuduhan santet. Sedangkan negara kita Indonesia ini kan negara mayoritas Islam ya. Jadi santet itu suatu hal yang tidak dibenarkan dalam Islam juga. Apalagi kita tahu keluarga Mbak Ica adalah keluarga muslim yang tahulah posisi bahwa santet itu sebenarnya haram dan memang tidak boleh. Jadi terkait hal ini Mbak Ica akan membacakan press release yang sudah dibuat. Kita simak ya. Silakan Mbak Ica. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk almarhumah Stevi Agnesia. Semoga husnul khatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan juga kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mengakui bahwa dulu pernah terjadi perselisihan dengan almarhum Stevi Agnesia dikarenakan kesalahpahaman dan berlanjut terus-menerus. Namun tidak ada sama sekali terfikir sedikit pun oleh saya untuk mencelakai apalagi menggunakan ilmu santet, ilmu hitam santet. Santet adalah perbuatan dosa besar yang tergolong perbuatan musyrik yang diancam jadi penghuni neraka jahanam yang kekal. Jadi saya sebagai muslim yang lahir dari keluarga yang baik-baik tidak mungkin melakukan perbuatan tersebut. Qadarullah, sakitnya almarhum Stevi Agnesia sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya dan keluarga saya. Bahkan pada tanggal 4 Oktober 2023, saya dan suami saya sudah bertemu dengan suami almarhumah Stevi Agnesia untuk bersumpah Al-Quran. Pada saat itu di depan suami almarhum Stevi Agnesia, saya dalam keadaan hamil, sudah bersumpah Al-Quran, tidak melakukan hal-hal seperti yang dilakukan, seperti yang diberitakan. Kami bersama-sama saling berbaikan dan saling memaafkan atas semua perselisihan yang pernah terjadi. Postingan santet pun yang ada di media Instagram telah dihapus oleh almarhumah Stevi Agnesia. Dan namun yang di namun memang postingan di media TikTok belum dihapus sehingga membuat berita ini menjadi viral dan mulai sangat mengganggu saya dan keluarga saya. Saya melakukan klarifikasi ini karena saya memikirkan kehidupan anak-anak saya yang masih sekolah dan juga masih memiliki masa depan. Saya tidak mau anak-anak saya dicap punya ibu sebagai pembunuh. Saya juga punya suami. Saya tidak mau suami saya dicap punya istri pembunuh. Dan saya juga punya orang tua. Saya tidak mau orang tua saya dicap punya anak pembunuh. Dengan segala kerendahan hati saya, memohon kepada para pihak untuk tidak melanjutkan fitnah ini. Almarhum Stevi Agnesia meninggal di hari yang baik, di bulan suci Ramadan. Insya Allah beliau husnul khatimah. Semoga dilancarkan jalannya dan diterima iman Islamnya. Amin Allahumma amin. Sekian klarifikasi dari saya. Atas perhatiannya para pihak, saya ucapkan terima kasih. Aicha boleh nanya kah? Oke, boleh. Mungkin pertanyaannya ada dua. Kenapa baru sekarang itu untuk klarifikasi ini? Terus yang kedua kan selama ini mungkin fitnah-fitnah itu dari video dari Mbak Stevi ini kan dia tidak menyebutkan nama gitu. Sampai akhirnya Mbak Ica merasa bahwa tuduhan ini tertuju pada kakak, mungkin apa gitu rasanya? Jadi kembali kan tadi dari awal saya bilang ya, awalnya Mbak Ica dan keluarga memang tidak mau memperpanjang masalah ini. Sudah meninggal buat apa ya? Maksudnya ya sudahlah, toh kan sudah sebenarnya di antara mereka sudah tidak ada masalah lagi. Cuma kan tahu lah ya, Indonesia, netizen Indonesia nomor 1 loh di dunia kan. Nah itu sangat mengganggu kehidupan Mbak Ica, ya di DM, ya di tag gitu kan, bahkan disebut langsung namanya di sosial media, itu kan juga sangat mengganggu. Kebayang nggak, jejak digital itu tuh akan selalu ada. Jadi kalau tidak ada klarifikasi, orang akan berpikir bahwa yang selama ini dituduhkan ke klien saya itu benar.
Gitu. Nah makanya kita butuhkan klarifikasi saat ini. Kenapa baru sekarang ya? Pertama itu tadi masih dalam keadaan berduka, ya. Kita masih dalam keadaan berduka. Keluarga almarhumah juga masih berduka. Kita menghargai keluarga almarhumah juga. Dan memang awal kami tidak mau memperpanjang masalah ini, tapi makin lama, ya, itu tag di sosmed, Instagram, Facebook itu sangat luar biasa dan membuat shock Mbak Ica. Sempat bilangnya, kok sampai seperti ini ya hujatannya. Padahal kan saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Makanya dibutuhkan klarifikasi. Kalau ditanya kenapa baru sekarang, itu tadi. Karena sudah sangat-sangat mengganggu. Kalau tidak mengganggu, tidak akan ada klarifikasi hari ini. Tidak menyebutkan nama gimana? Tadi kan udah dijawab. Kenapa tidak disebutkan nama? Karena kan Mbak Ica-nya di tag. Udah di tag kan, namanya langsung. Terpampang nyata juga ya. Kalian Mukanya pasti juga nggak iya. Muka saya, nama saya terpampang nyata di medsos gitu dan sangat mengganggu sekali gitu. Karena memang dari tahun lalu saya sudah bersumpah di depan suami almarhum gitu. Pada tanggal 5 Oktober ya sayang ya? 4 Oktober kita sudah bertemu. Saya sudah sumpah Al-Quran. Di saat itu saya sebelum lahiran, pada saat hamil 8 bulan, mau jalan 9 bulan ya. Saya sudah bersumpah Al-Quran pada saat itu. Baca. Itu tapi terkait yang banyak yang naikin dengan yang postingan pas di hari almarhum meninggal itu sama yang bagi-bagi itu gimana tanggapan yang lain? Itu dari itu juga jadi akhirnya makin menyulitkan kamu gitu. Postingan yang Jumat Berkah. Nah, saya di situ tidak terpikirkan ya karena saya tidak merasa gitu dan saya tiap Jumat itu kan pasti berbagi, sering berbagi gitu setiap Jumat. Jadi saya sama sekali nggak kepikiran sampai situ gitu. Jadi itu memang kegiatan rutin Mbak Ica. Iya. Kebetulan Teman-teman juga menitipkan. Nah itu juga, dia. gitu. Jadi memang bukan cuma Mbak Ica, memang dari awal memang donasi sudah ini ya, Donasi Mbak sudah, ya. iya. Jadi itu memang kegiatan rutin. Jadi kalau dibilang wah Mbak Ica sampai Jumat Berkah gara-gara itu meninggal gitu kan, itu Iya. nggak seperti itu gitu. Ya, jadi itu memang kegiatan rutin Mbak Ica yang kebetulan ya at that time itu almarhumah nggak ada. Jadi itu sekali lagi tidak ada maksud apapun, itu memang hanya kegiatan rutin. Beca kalau boleh tahu hubungannya sama Kak Sevi seperti apa sih sebelum almarhumah meninggal gitu. Terus waktu itu kan tadi kakak sempat bilang ada sebuah perselisihan. Kita kalau boleh tahu gitu perselisihannya apa sih dengan Kak Sevi sampai akhirnya ini diungkit-ungkit ke sekarang gitu kan. Terjadi kesalahpahaman yang terus menerus. Untuk masalah yang lalu-lalu yang sudah berlalu saya tidak mau membahas lagi karena juga orangnya sudah tidak ada gitu. Kayaknya saya tidak mau lagi membahas. Intinya pernah ada permasalahan di antara dua sahabat, itu aja. Setiap orang juga pasti punya masalah. Saya punya masalah dengan sahabat saya, kemudian akhirnya baikan lagi, kan itu hal yang lumrah ya. Itu aja sih. Baiknya dikaitkan dengan Ruben Onsu dan Olga tuh gimana sih? Aduh. Suami saya sampai geleng-geleng loh, ya Allah sayang, ini berita kamu digoreng-goreng, kenal aja enggak gitu loh sama almarhum Olga, terus Jupe ya. Itu Masya Allah sih, saya nggak kenal sama sekali gitu, sampai kaget juga ada berita kayak gitu gitu. Dengan yang ada sih netizen yang termasuk berani gitu ya Mbak Ica ya. Dia bilang Mbak Ica pakai 10 dukun, ada yang dari Dayak dan dari mana. Itu Mbak Ica sempat baca nggak Mbak? Dan kalau dari Mbak Ica gimana? Buktikan kalau memang itu benar. Iya. Buktikan. Gitu. Saya Kalau setuju. sampai nyebut 10 itu kan luar biasa. Sudah pernah juga sayang ya, kita berbicara ya, maksudnya dibuktikan aja gitu. Banyak bener ya. Jangan keterlaluan lah gitu kan. Mbak Ica kan punya anak kecil juga gitu. Punya orang tua, punya suami. Itu kan keluarga ya. Ini kan efeknya cuma bukan ke Mbak Ica aja, tapi ini efek dominonya tuh kemana-mana. Jadi tolong ya kepada para pihak ya, sudahlah. Jangan didramatisir lagi, jangan diperpanjang masalah ini. Kalau sebenarnya hubungan Mbak Ica dengan almarhumah itu sudah baik-baik saja. Ya, Sebelum meninggal. sebelum almarhumah meninggal itu hubungan sudah baik-baik saja, saya tegaskan Saling ya. memaafkan. Sejak Oktober 2023 hubungan mereka sudah baik-baik saja. Ya, dengan suaminya bahkan yang almarhumah juga sudah baik-baik saja. Iya. Hal ini terjadi kenapa? Karena itu tadi ya, ada postingan yang TikTok didramatisir lah, TikTok yang TikTok yang muncul belum dihapus. jadi Di Instagram sudah dihapus. Nah, jadi muncul lagi berita-berita seperti itu. Tolong dihentikan. Sudah cukup ya, sudah keterlaluan. Beca kalau Hah? akan mengambil tindakan hukum Mbak terhadap fitnah ini gitu, dan mungkin kerugiannya apa sih yang tidak utama Kak Ica atas tuduhan ini Kak? Kita akan melakukan upaya hukum, tindakan hukum kepada para pihak yang terus-menerus
menteror klien saya, ya, yang terus menerus menyebutkan fitnah-fitnah ya yang tidak benar terhadap klien saya, ya itu akan kami lakukan upaya hukum. Bukan apa-apa ya. Kembali saya bilang, ini bukan masalah Mbak Ica pribadi, tapi keluarga Mbak Ica, keluarga besar Mbak Ica, ada suaminya ya, ada anaknya, suaminya juga bekerja kemana-mana, itu kan nggak enak banget ya dituduh santet gitu. Jadi kepada para pihak tolong stop, dihentikan ya, nggak usah diperpanjang lagi masalah ini. Kalau kalian punya bukti bahwa memang klien saya melakukan santet, apalagi sampai 10, luar biasa itu. Betulnya di mana itu ya? Baiknya apa aja, sempat Kak? ada postingan dari mantan karyawan yang membongkar itu seperti apa sih mungkin? Ada postingan karyawan, mantan karyawan sempat bilang katanya Baisa sama adanya terus sama ibunya membicarakan Steffi gimana? Fitnah. Karena tidak bisa dibuktikan. Maksudnya kita minta bukti juga ya kita nggak bisa ngebuktiin juga gitu. Itu fitnah. Intinya fitnah. Ica, kerugian apa aja yang didapat gitu Kak atas tuduhan fitnah santet ini Kak? Sangat merugikan saya pastinya. Apa aja Kak? Ya, kejiwaan lah. Kejiwaan lah, mental, kejiwaan. Saya punya anak-anak, punya suami, punya keluarga gitu. Maksudnya ini benar-benar berita yang sangat keji banget gitu loh. Maksudnya fitnahnya benar-benar keji ya, benar-benar luar biasa gitu. Nyantet orang sampai Aduh, meninggal. aduh. Itu astagfirullahaladzim. Mbak Ica komen kalau bersedia dihipnotis sama Uya Kuya. Jadi kan atau seperti apa? Bersedia banget. Bersedia banget, udah gitu aja. Karena saya tidak melakukan. Maaf terkait komen netizen yang mengatakan bahwa Aisyah menghapus postingan alhamdulillah manjur seperti apa maaf Kak? Alhamdulillah manjur. Iya katanya hari Saya tidak pernah menulis itu. Itu ditambah-tambah aja, digoreng-goreng sama netizen karena saya tidak pernah menulis itu. Alhamdulillah manjur katanya itu kayak gue bilang. tapi tadi kan sebenarnya kerugian itu sempat ini nggak sih kayak keluar rumah jadi Polri kayak gitu nggak sih, apalagi mendapatkan ancaman tadi hilang dan teror. Ya seperti itu. Ya sangat terpengaruh. Ya sangat terpengaruh. Ya. Ketemu saya aja Malam malam, khawatir lah. ketemu saya aja malam diam-diam gitu kan, karena ngerasa gimana ya, nggak nyaman lah dengan berita Nggak itu. nyaman banget lah gitu karena ini beritanya benar-benar sangat menurut aku sadis ya, apalagi fitnahannya santet gitu, apalagi kita nggak pernah melakukan, satu Indonesia itu menyerang saya gitu, nggak nyaman banget, saya benar-benar nggak nyaman karena saya tidak pernah melakukan itu. Ada pengancaman secara langsung gitu nggak sih, kan ada yang pastinya dari komen atau DM gitu, tapi secara langsung gitu. Banyak sih, cuman kan ya saya udah bilang ke Mbak Ica nggak usah terlalu dipikirkan, nggak usah terlalu dibaca. Kalau komen yang namanya netizen ya itu banyak sekali komen-komen yang sangat menyerang pribadi Mbak Ica dan keluarga. Jadi memang saya tekankan ke klien saya untuk diabaikan masalah itu. Walaupun saya suruh abaikan, tapi namanya pasti kan kebaca ya Mbak ya. Masih kebaca gitu. Sangat mengganggu Mbak. Mengganggu dan nggak nyaman banget. Sebagai suami seperti apa mungkin melihat istrinya diserang nih sama hampir seluruh rakyat Indonesia? Bukan istri saya juga diserang Mas. Di Instagram juga diserang, semuanya diserang. Suami tidak serang. Jadi bukan hanya Mbak Ica. Kebayang nggak? Seluruh keluarga kayaknya. Kan keterlaluan ya. Apalagi saya udah bersumpah Al-Quran pas hamil ya. Bersumpah Al-Quran saat hamil itu bukan main-main ya. Bukan main-main loh, sumpah Al-Quran pada saat hamil itu taruhannya nyawa ya, ketika lahiran taruhannya nyawa dan juga anak loh dalam perut gitu loh, jadi bener-bener bukan main-main sumpah Al-Quran itu gitu, sumpah Al-Quran apalagi lagi hamil, itu aja sih gitu. Ini kan mereka kan lagi nyusul juga ngaruh juga nggak sih? Ngaruh banget, gara-gara masalah kayak gini kasih saya jadi berkurang, jadi nggak nafsu makan ya kan, kepikiran kenapa ketujuh pada saya semua gitu, saya juga nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan gitu, dan ini dikarenakan ya karena memang tentang itu. Baca waktu sumpah Al-Quran saksinya siapa aja, ada foto, bukti videonya Ada bukti video. Kan udah baca tuh kan di Tribun juga tuh udah ada yang posting tuh katanya kan ada video beredar, terus dari banyak lah teman-teman yang udah teman-teman artis selebgram yang udah membuat statement juga kan di media sosial. Jadi memang videonya sudah beredar ya sudah mau gimana lagi gitu, kita kan juga
nggak mau ngebantah itu media, kan itu kan medianya memang benar, videonya itu memang benar yang beredar gitu. Itu aja sih. Juga dengan membawa pengacara hari ini sebetulnya tadi kan Mbak Aya juga bilang akan melaporkan pihak-pihak gitu ya yang merugikan. Siapa aja sih mungkin? Siapa aja? Nah, Adalah, masa saya mau laporin orang ngomong-ngomong. Beberapa atau udah nama? Ada beberapa. Spill nama. ada berapa? Ada beberapa yang akan kita proses hukum ya. Jadi memang karena sudah keterlaluan sih. Netizen atau Netizen kah? netizen atau siapa? Ih, kepo. Tunggu aja tanggal mainnya. Kalau netizen kan banyak. Tunggu tanggal mainnya. Kita juga kan netizen kalau sebatas komen biasa mah ya udahlah ya, mungkin dia iseng gitu kan, siang nggak ngapa-ngapain ya udah dia asal komen gitu. Cuma kan kita lihat frekuensinya, seberapa sering dia memojokkan klien saya, seberapa sering dia memfitnah klien saya, seberapa jauh tindakannya, apakah dia membantu menyebarluaskan fitnah itu, ya kan? Yang didapat tanpa ada saksi dan bukti yang kuat, kemudian asal forward, nah itu pun akan kita kejar. Baik, Cak, mungkin ada pendapat. belum sih sama keluarga semua? Udah ada teman belum sama keluarga? Setelah ini. Setelah ini. Belum ada. Nah itu kan banyak juga tentang itu yang berkomentar tuh. Mungkin ada ngaruh juga nggak sih ke pertemanan dengan teman-teman artis yang akhirnya terpengaruh dengan berita ini akhirnya menjauh atau gimana gitu? Alhamdulillah rata-rata support sih. Baik WA, baik telepon. Rata-rata support karena mereka tahu cerita yang Karena sebenarnya. tahu cerita sebenarnya. Ini kan yang menghujat karena nggak tahu cerita sebenarnya. Kalau dari tanya, emang cerita sebenarnya gimana sih? Dasar wartawan. Gak usah tanya kayak gitu ya. Mbak Ica tadi sempat bilang Pak Stevi sakit gitu. Mungkin kalau dapat informasi Pak Stevi itu sakit apa sih selama ini? Jangan tanya ke Mbak Ica dong, tanya ke keluarganya. Pihak keluarga. Saya nggak. Kan bukan dokter Mbak Ica. Bukan hak saya. Tapi ada rencana nggak sih Baca mungkin maksudnya mau silaturahmi ke keluarga nih, apalagi kan ada kita sekarang. Ada sih, ada rencana. Cuma ya kita nunggu respon dari pihak sana aja ya. Mereka kapan ketemuan, ayo. Kita sih ya mau aja. Mungkin ada rencana ziarah makam nggak? Rencana ziarah makam. Ke makam almarhum Jawa. Oke. Udah ya, udah jelas ya. Terima kasih. Udah, nggak ada doorstop loh, udah. Ya, Selesai. siap, siap, Mbak, siap. Terima kasih ya semuanya.